Dan pemirsa, untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan pengurus Perkumpulan Analisis Efek Indonesia, Muh Al-Fatih. Halo, apa kabar? Kabar baik. Baik, Bapak Al-Fatih, IHSG ini kan kembali ditutup di zona hijau, menguat tipis di 0,50%. Nah, Pak, ini sebenarnya apa yang terjadi di perdagangan hari ini? Pasar cukup merespon positif rilis data ekonomi kita, begitu Pak Al-Fatih? Ya, betul. Jadi kita akan melihat bahwa di beberapa hari ini indeks memang sudah mulai menguat ya, karena memang secara apa namanya historical ini sudah termasuk murah ya secara valuasi, sehingga dan juga karena rupiah itu menguat ya. Nah, ditambah data-data ekonomi yang kita barusan dapat itu menambah dukungan ya, dorongan terhadap kenaikan indeks. Dan kita juga akan melihat sebenarnya berita-berita terburuknya udah lewat ya. Mungkin ya geopolitik masih on and off ya, tetapi secara umum apa namanya data ekonomi yang barusan juga kan di atas daripada perkiraan ya, di mana apa namanya eh, para eh, analis ya memperkirakan tidak sebaik yang saat ini, meskipun memang ada sedikit penurunan dibandingkan kuartal sebelumnya, tetapi dari perkiraan yang ada untuk saat ini pertumbuhan kita jauh di atas perkiraan ya, jadi itu positif sekali. Baik, ini kan Indonesia juga dihadapkan dengan dinamika proteksionisme baru, ini khususnya dengan kebijakan tarif Trump sebesar 15% untuk 150 hari ke depan, Pak. Nah, sebenarnya seberapa besar ancaman nyata ini terhadap margin emiten kita yang memang berorientasi pada ekspor, dan apakah pasar modal kita ini sudah sepenuhnya memprice in resiko tersebut, Pak Al-Fatih? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ancaman tarif ini kan bukan pertama kali ya. Jadi di April 2025 tuh awal terjadinya ancaman gitu ya. Tetapi kemudian kan kita lihat bahwa justru setelah itu kan indeks kita menguat ya, karena kemudian kan tertunda dan dibatalkan gitu ya. Nah, saat ini apa namanya indeks kita sudah di bawah harga-harga pada saat April yang lalu ya, April tahun yang lalu ketika awal ada ancaman. Eh, Memang apa namanya ketika indeks kita dari April kemudian sampai dengan Januari 2026 itu menguat karena memang rupiah juga sedikit membaik ya, tapi kemudian kan mengalami tekanan lagi ya karena faktor MSCI dan lain-lain ya, dan rupiah juga melemah. Dan saat ini kalau saya lihat dari kurs rupiah juga tadi juga ada diberitakan ya terbaik hari ini penguatan. Tapi juga kalau kita lihat dari 3 bulan terakhir ini memang angka 18.000, 18.100 sekitar itu memang menjadi resistance kuat ya buat rupiah, sehingga kemungkinan rupiah masih akan menguat kembali ke arah 17.700 ya, sehingga eh, apa namanya eh, untuk bahan modal kita kan kebanyakan juga barang ekspor itu bahan modalnya impor juga ya, jadi itu cukup positif ya. Jadi adanya ancaman itu saya rasa tentunya berpengaruh ya, tetapi mungkin pada saat ini fokus daripada investor pelaku pasar lebih kepada valuasi bursa yang memang sudah cukup rendah. Baik, dengan kondisi tersebut memang pasar tentunya mencermati langkah-langkah strategis begitu ya Pak Al-Fatih. Nah, ini bagaimana melihat efektivitas kebijakan fiskal saat ini dalam menjaga stabilitas pasar modal? Ini terutama tentunya di tengah tekanan likuiditas dan juga nilai tukar ini Pak Al-Fatih. Ya, kalau kita lihat kan faktor yang data pertumbuhan kita yang baik ya, itu kan muncul dari konsumsi rumah tangga, kemudian realisasi investasi, dan juga kan di apa namanya eh, apa
pengolahan ya, industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi yang itu eh, mendorong ya pertumbuhan. Dan ini salah satunya kan disebabkan karena konsumsi rumah tangga ya, karena waktu itu kan ada hari raya Idul Adha, libur sekolah, dan kemudian juga adanya gaji ke-13 serta tingginya realisasi investasi. Jadi faktor-faktor itu kita lihat mau dipertahankan oleh pemerintah ya. Kita juga mendengar bahwa Menteri Keuangan mau menambah data lagi ke Himbara ya. Jadi eh, apa namanya pertumbuhan yang ada ini kelihatannya ingin dicoba dipertahankan ya oleh pemerintah. Baik, di tengah fluktuasi pasar saham saat ini Pak, banyak sekali emiten besar yang seolah terlihat murah begitu ya, secara Ya. valuasi. Nah, menurut sudut pandang ataupun analisis Pak Al-Fatih sendiri, sebenarnya sektor mana yang benar-benar memiliki ruang pertumbuhan fundamental yang solid, dan mana sebenarnya yang sekedar value trap harus dihindari ini Pak Al-Fatih? Ya, kalau kita lihat kan kalau memang ekonomi bertumbuh itu sektor perbankan akan menguat ya. Nah, kalau dari sektor perbankan mungkin dua saham yang secara fundamentalnya juga cukup kuat itu adalah BCA dan Bank Mandiri gitu ya. Nah, Bank Mandiri sendiri posisinya kan udah eh, cukup rendah ya dalam 2 tahun terakhir ini. Ada kemungkinan sih akan menguji level-level 4.500 ya. Nextnya mungkin di sekitar 4.700. Sedangkan BCA pertama mungkin akan di sekitar 6.700, 6.800. Nextnya kalau menguat, melanjutkan penguatan mungkin ke arah 7.200. Untuk BCA batas risikonya 6.125, sedangkan untuk Bank Mandiri batas risikonya di sekitar 4.050. Baik, sementara itu ini sering terlihat volatilitas tajam pada pergerakan dana asing begitu Pak. Apakah pergerakan outflow ataupun inflow saat ini memang murni karena adanya rebalancing portofolio global atau memang ada perubahan persepsi terhadap daya tahan fundamental emiten di big caps di bursa kita, Pak Al-Fatih? Ya, mungkin apa namanya mencari peluang ya, karena kan valuasi bursa kita udah sangat menarik ya, dengan apa namanya penurunan yang sudah terjadi ya selama beberapa bulan terakhir ini. Jadi saya rasa itu juga salah satu faktor ya valuasi kita tentang apa namanya eh, portfolio itu mungkin kita lihat dulu nanti ya, karena kan penurunan yang terjadi di awal tahun 2025 itu kan karena faktor MSCI dan rating-rating dari global, lembaga rating global masih cukup oke ya. Apalagi terakhir itu kan outlook-nya cukup positif ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya agak negatif. Jadi saya rasa ada faktor-faktor itu juga yang mendorong indeks kita atau saham-saham kita juga mulai menguat ya. Dan kita lihat bahwa asing juga udah mulai tercatat positif ya dalam beberapa hari terakhir ini. Baik, terakhir Pak Al-Fatih ini kan mengingat tingginya volatilitas dari sentimen eksternal maupun domestik begitu, instrumen ataupun sektor defensif apa nih yang paling rasional untuk diakumulasikan saat ini dan berapa porsi cash ideal yang seharusnya dipegang oleh investor untuk memitigasi risiko jangka pendek ini Pak Al-Fatih? Ya, kalau kita lihat ada sektor apa namanya farmasi, kemudian juga makanan, minuman konsumsi itu ya. Mungkin kita bisa lihat di eh, ICBP ya. ICBP Indofood ini juga sudah mulai bergerak naik ya. Selama tidak turun di bawah 6875 maka potensi untuk naik ke arah 8.000 bahkan mungkin jangka menengahnya ke 9.300 itu cukup besar ya. Kemudian AMRT
AMRT ini batas risikonya terdekatnya itu di 1290, kemudian di 1160. Ini juga pola-polanya sedang mencoba membentuk pola bullish ya. Jadi kalau berhasil ya tembus ke 1520, maka nextnya mungkin ke 1810 sampai dengan 2000. Dan satu lagi barangkali Telkom ya, karena Telkom ini juga bisa dibilang defensif ya. Meskipun mungkin masalah laporan keuangan itu juga harus jadi perhatian kita ya. Eh, ini level yang dia akan uji adalah di 2800, next-nya di sekitar 3120, sedangkan batas risiko di 2480. Itu. Baik, terima kasih Pak Al-Fatih telah bergabung dan juga berbagi analisisnya di Prime Report hari ini. Salam sehat dan juga sukses selalu Pak Al-Fatih. Terima kasih. Yang didukung oleh